Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya dan atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat bertatap muka di kesempatan di pagi hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 6, baik kelas 6A maupun kelas 6B. Selamat pagi semuanya. Ini di tatap muka yang pertama ini Pak Yono mau menyampaikan pelajaran SKI kelas 6. Anak-anakku semua, pelajaran yang pertama adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyid. Kata khulafa adalah bentuk jamak, yang bentuk tunggalnya adalah khalifah, yang berarti pengganti, pemimpin atau penguasa. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak yang kata tunggalnya adalah ar-rasyid, berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti Khulafaur Rasyidin secara istilah adalah pemimpin-pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah wafat, bertugas melanjutkan misi dan memperjuangkan Rasulullah yang sangat mulia, yaitu menjunjung tinggi syariat agama Allah. Sahabat Rasulullah yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Keempat orang tersebut adalah sahabat Rasul yang selalu mendampingi beliau dalam memperjuangkan agama, baik dalam keadaan senang maupun susah. Mereka dapat menghayati serta mengamalkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama 30 tahun. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam tidak semakin surut, tetapi malah semakin berkembang dan meluas sampai ke seluruh wilayah Arab dan sekitarnya. Tugas Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat, tugas-tugas yang bersangkutan dengan ketatanegaraan yang diteruskan oleh khalifah yang 4 atau yang disebut Khulafaur Rasyidin. Adapun tentang tugas kenabian telah berakhir karena Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir maupun nabi akhir zaman. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun tugas Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin negara setelah Rasulullah adalah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan dakwah
dan ajaran Rasulullah, serta membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedua, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun dan dibina Rasulullah. Yang ketiga, memerangi kepada mereka yang merongrong, merusak ajaran agama Islam, serta memerangi kaum murtad, enggan membayar zakat, serta nabi palsu untuk diarahkan kepada ajaran agama Islam yang benar. Kelompok-kelompok ini banyak bermunculan setelah Nabi Muhammad wafat. Adapun faktor-faktornya yang menjadi penyebabnya antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka belum ikut atau mereka belum kuat imannya. Yang kedua, mereka masuk Islam karena takut diperangi oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Yang ketiga, mereka menginginkan harta rampasan dan kedudukan dari Rasulullah. Keempat, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dalam masa Khulafaur Rasyidin, kekuasaan Islam malah begitu luas, begitu berkembang sampai ke negeri-negeri sekitar Jazirah Arab seperti Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan Afrika. Yang kelima, mengembangkan ajaran agama Islam kepada mereka yang belum mengetahui tentang ajaran Islam. Jadi anak-anakku semua, untuk pelajaran Khulafaur Rasyidin di kelas 6 ini sementara baru ini dulu. Nanti silahkan untuk dibuka lagi, untuk didengarkan lagi. Silahkan yang di rumah sudah mendapatkan buku paket, silahkan untuk dibaca berulang-ulang untuk biar lebih paham kalian semua. Dan anak-anakku semuanya, nanti setelah video ini akan Pak Yono kirimkan juga tugas lewat Google Form. Nanti Pak Yono akan kirim filenya, silahkan untuk dibuka dan dikerjakan. Demikianlah, apabila ada kurangnya itu dari kurang saya pribadi, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi